Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang. Saya Tarihin dari SD Negeri Pangampon. Saya observer dari proses coaching. Pak Faturrahman sebagai coach dan Pak Bawono sebagai coach. Saya Bawono Walya Utomo. Saya dari SD Negeri Candirejo 1. Saya observer dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Tari sebagai coach dan Pak Faturrahman sebagai coaching. Saya Faturrahman dari SMK Muhammadiyah Bawang. Saya observer dari coach Pak Bawono dan coach Pak Tarikin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi Pak Tarikin. Selamat pagi, Pak. Wah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Tarikin? Alhamdulillah, Pak. Pagi ini alhamdulillah kabarnya baik sekali. Sehat, Pak. Tentunya. Alhamdulillah Pak Tarin, hari ini sehat selalu. Moga Pak Tarin selalu sehat, bahagia, dan lancar segala urusannya. Pak. Baik, Pak Tarikin, pada kali ini saya akan mengobservasi jenengan tentang nanti praktek coach dan coaching. Jenengan sebagai coach, Pak Faturrahman sebagai coaching. Baik, sebelum Pak Tarikin melakukan proses coach dan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Tarikin. Yang pertama Pak Tarihin, nanti ini perihal tentang penilaian Pak Tarihin. Jadi nanti ada rubrik penilaian. Ada beberapa penilaian yang harus jenengan kuasai Bapak. Yang ingin saya tanya pertama Pak Tarihin, kompetensi apa yang ingin Bapak capai pada proses coach dan coaching pada hari ini Pak Tarihin? Dalam pelaksanaan coaching ini, saya sebagai coach nanti ya, kemudian Pak Fatur sebagai coachingnya nanti ada 3 yang ingin saya capai. Pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot Pak. 3 itu Pak yang ingin saya capai. Jadi dari kompetensi itu ada 3 Pak Tarin. Ada kehadiran penuh, ada mendengar aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Lalu Pak Tarikin, dari ketiga kompetensi ini secara spesifik Pak Tarin, Bapak ingin mengambil apa Pak Tarin? Mengambil kompetensi apa Pak Tarin? Ya, berarti kan tadi ada 3 Pak, ada 3 yang spesifik yang akan saya ambil, yaitu ada 2 poin Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kemudian yang kedua yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot Pak, seperti itu. Baik, jadi nanti dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik Pak Tarin akan mengambil 2 itu mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Baik Pak Tarihin. Lalu Pak Tarihin, setelah Pak Tarihin melakukan coach dan coaching ini, tujuan dan ketercapaian seperti apa Pak Tarihin yang ingin Bapak capai Pak Tarihin? Yang pertama yang pengen saya capai dalam kegiatan coaching ini adalah coach dapat menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Pak, seperti itu. Baik, jadi nanti tujuan akhir dari coach dan coaching hari ini adalah coach dapat menemukan solusi. Baik. Semoga proses coach dan coaching pada kali ini jenengan sebagai coach dan Pak Faturrahman sebagai coaching dapat berjalan dengan semestinya dan lancar. Pak. Baik, itu dulu Pak Tarin. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah proses coach dan coaching ini berlangsung atau selesai. Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak Tarin. Assalamualaikum Pak Tarikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fatur. Bagaimana kabarnya Pak Tarikin? Alhamdulillah Pak Fatur, hari ini kabarnya luar biasa baik sekali Pak Fatur. Dari mana Pak? Oh ya, saya dari kelas Pak. Ini dari kelas. Kebetulan mau ke kantor guru. Kebetulan sekali hari ini saya bertemu sama Pak Tarikin. Saya mau ngobrol sama Pak Tarikin sebenarnya Pak. Mau ngobrol? Iya. Pak Tarikin ada waktu nggak hari ini? Alhamdulillah hari ini free Pak. Jadi kan kebetulan tadi sudah olahraga nih. Kemudian yang keduanya juga agama. Jadi saya tidak masuk kelas Pak. Nggak ada waktu. Pas kali ini Pak saya mau ngobrol, tapi tempatnya jangan di sini Pak, nggak enak. Kita cari tempat yang lebih enak. Kira-kira gimana Pak Fatur kira-kira? Bagi Pak Fatur tadi kan katanya Pak Fatur mau ngobrol nih. Kira-kira yang mau dibahas apa Pak Fatur? Ya, jadi gini Pak, saya kan sebagai wali kelas 2 TKR 1 ya di SMK Muhammadiyah Bawang itu. Jadi di wali kelas saya itu dari beberapa anak yang di sana, mereka itu mempunyai beberapa masalah dengan bapak ibu guru yang lain. Jadi mereka ketika saya tangani anak-anaknya itu bisa tenang, bisa merespon wali kelas dengan baik, bisa mengikuti
arahan dari wali kelas. Tapi ketika mereka itu bersama dengan bapak ibu guru lain, jadi misalnya guru bahasa Indonesia pada saat mengajar, mereka itu gojek, tidak mau mengikuti arahan dari guru tersebut. Mereka tidak terkondisi seperti itu. Jadi guru tersebut melaporkan ke saya bahwa Pak, anaknya seperti ini. Jadi saya tidak enak sendiri Pak sama guru tersebut. Berarti Sehingga, Pak Fatur dapat laporan dari guru-guru bahwasanya ketika tidak ada Pak Fatur, anak-anak itu gojek, kemudian tidak terkondisikan seperti itu Pak Nggih. Iya. Berarti kira Pak Fatur, berarti tujuan pertemuan hari ini Pak Fatur, kita apa yang mau kita bahas Pak Fatur? Oh ya Pak Tarikin, dari pertemuan kali ini saya ingin membahas sama Pak Tarikin, tujuannya adalah supaya anak-anak ketika diajar saya, mereka mengikuti dengan baik. Ketika diajar sama guru-guru yang lain juga mereka mengikuti kondisinya di kelas sesuai apa yang saya inginkan. Berarti tentang apa berarti Pak Fatur itu yang mau diterapkan berarti? Nah, pada saat itu karena mereka banyak melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan guru pelajaran, mungkin sebenarnya saya sudah mempunyai beberapa langkah-langkah Pak Tarikin ya, untuk bisa supaya anak itu bisa tenang supaya anak itu bisa tenang. Yang pertama saya mengambil langkah, saya mau pendekatan individu terlebih dahulu ke anak-anak tersebut. Jadi anak-anak itu saya dekati, saya mau bicara langsung bersama mereka dengan yang saya sampaikan, kenapa diajar guru lain selalu gojek, ketika ada saya mereka tenang, seperti itu. Terus langkah selanjutnya saya akan membuat beberapa keyakinan kelas Pak. Jadi di situ ada kesepakatan kelas yang akan saya buat. Berarti pertemuan hari ini kita membahas tentang membuat keyakinan ya. Berarti keyakinan itu berarti lebih ke apa yang namanya budaya positif Pak Fatur ya? Ya Pak. Berarti pertemuan hari ini kita bahas tentang budaya positif ya Pak Fatur ya. Ya Pak Fatur, berarti kan tadi Pak sudah banyak mengutarakan gitu tadi. Masalah yang pertama Pak Fatur, berarti kondisi anak kan tidak terkondisikan dari Pak Fatur Berarti Pak Fatur untuk menerapkan menerapkan budaya positif Pak Fatur itu tadi, kira-kira kekuatan Pak Fatur untuk melaksanakan tujuan ini apa Pak Fatur? Iya Pak, terima kasih. Jadi kekuatan saya, jadi saya sebagai wali kelas ya Pak, saya sebagai wali kelas itu tentunya saya bisa anak-anak percaya sama saya sebagai wali kelas juga sebagai orang tua mereka di sekolah tersebut. Jadi kekuatan saya itu akan saya gunakan untuk supaya mereka mengikuti keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi sebelumnya memang pada saat kelas itu saya pegang, mereka kalau berprestasi saya kasih beberapa reward Pak. Ada reward yang berprestasi saya kasih reward. Anak-anak yang mau dia melakukan sesuatu mengikuti bapak ibu gurunya, saya kasih beberapa imbalan seperti itu Pak. Jadi di situ tentunya itu sebenarnya saya membuat blunder Pak ya, membuat kesalahan kecil di situ. Tentunya saya kemarin mengikuti beberapa pelatihan Pak, pelatihan pintar-pintar cara pengelolaan kelas yang baik. Jadi saya tahu bahwa reward tersebut memang itu hanya ilusi untuk anak tersebut mau berprestasi untuk selanjutnya. Jadi itu memang saya mempunyai beberapa kesalahan di situ. Jadi saya akan membuat pertama nanti keyakinan kelas, kesepakatan kelas, terus yang selanjutnya selain reward saya ganti nanti saya rubah menjadi apresiasi untuk anak yang berprestasi. Saya kasih apresiasi Pak, tidak saya kasih reward, hadiah, uang atau hadiah-hadiah dan lain sebagainya itu akan saya buang Pak. Seperti itu. Berarti dulunya Pak Fatur itu berarti ketika pembelajaran menerapkannya berarti ada reward dan punishment itu dipanggil. Betul sekali itu. Pak. Jadi punishment juga yang saya terapkan di situ. Sebelumnya saya terapkan untuk anak yang terlambat, saya kasih push up, saya kasih set up, saya suruh membersihkan
WC, membersihkan kelas. Jadi mungkin- anak-anak itu kalau ketemu saya apa namanya takut gitu Oke, Pak, sehingga- merasa takut sehingga mereka kalau jam pelajaran saya yo Disiplin, disiplin, kelihatannya, tapi itu ketika ilusi ada guru, sebenarnya ada Pak. guru lain yang masuk Ya, kelas ternyata benar sekali karena ternyata itu guru lain masuk, mereka tidak mau mengikuti guru tersebut karena guru lain tuh apa namanya kurang keras, kurang gini-gini, tapi mereka kan tidak salah kan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu memang seperti itu. Jadi saya nanti akan mengganti strategi saya dalam pembelajaran di kelas saya. berarti akan mengganti strategi berarti yang tadinya apa namanya gitu semacam mungkin paksaan gitu paksaan Iya. seperti itu mungkin mau dirubah ke budaya positif tadi Budaya gitu. Berarti positif. gini Pak Fatur tadi kan sudah Iya. banyak dijelaskan gitu tadi Iya. kira-kira solusi apa Pak Fatur kira-kira supaya tujuan Pak Fatur ini dapat terlaksanakan Pak Fatur kira-kira Ya, solusinya gimana berarti kira-kira solusinya nanti saya akan membuat budaya positif ya Pak ya, membuat budaya positif tersebut ke anak-anak, membuat kesepakatan kelas, kesepakatan kelas yang dibuat nanti akan menjadi keyakinan kelas, akan kita apa namanya rundingan di kelas tersebut, kita apa namanya arahkan anak-anak itu apa sih yang menjadi keinginan di kelas tersebut. Saya di situ sebagai fasilitator ya Pak, memfasilitasi supaya mereka itu diajar saya sesuai dengan harapan, diajar anak yang lain, guru yang lain juga lain. sesuai dengan harapan guru tersebut, mengikuti arahan Pak. ini tidak ada perbedaan ketika Pak Fatur di kelas maupun Ya. guru lain di kelas tetap anak-anak tetap Ya. terkondisikan gitu Ya, jadi itu tidak ada perbedaan Pak, sehingga nanti guru-guru lain itu merasa nyaman, enak dalam mengajar di kelas saya seperti itu Pak. Berarti strategi awal Pak Fatur. Jadi kan Pak Fatur sudah banyak rencana gitu, rencana mau mengganti ke budaya positif. Berarti strategi awal Pak Fatur, berarti strategi yang awal Pak Fatur akan diterapkan. Pertama apa dulu, kemudian nanti urutannya lah seperti itu strateginya awal. Urutannya untuk strategi yang saya terapkan nanti pertama ya itu tadi udah saya singgung dari kelas tersebut ya Pak ya. Nggih. Dari kelas sudah saya apa namanya perbaiki, nanti saya ke sekolahan Pak. Sekolah dulu Jadi ke berarti. sekolah dulu saya akan menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, ke Bapak Ibu Guru. Ya, seperti ini sebenarnya yang terjadi di kelas saya sudah Berarti mengganti menyampaikan masalah dulu, ya, masalah dulu dari yang masalah ada di kelas, kemudian disampaikan ke kepala sekolah dulu. Berarti sekolah. pertama menyampaikan, Ya, supaya mereka juga tahu tentang budaya positif, tentang hal-hal di kelas yang membuat ilusi pembelajaran. berarti kan tadi apa namanya menyampaikan masalah. Berarti yang itu kan tadi supaya apa namanya tadi guru lain atau kepala sekolah tahu tentang budaya positif Pak. Tadi yang sampaikan gitu. Berarti bagaimana Pak Fatur cara Pak Fatur menyampaikan budaya positif itu ke warga sekolah mungkin seperti itu. Untuk itu nanti mungkin ada apa namanya semacam apa itu diseminasi Pak ya, diseminasi atau presentasi di dalam forum Bapak Ibu Guru di SMK seperti itu. Mungkin saya selain itu juga kasih materi-materi di WA grup supaya ada kesepakatan Berarti antara materi tentang perspektif. budaya itu penting disampaikan dulu lewat WA, kemudian akan didiseminasikan seperti itu tadi. Ya, ya Pak, seperti itu betul sekali. Ya, Berarti kira-kira Pak Fatur, berarti ketika diseminasi yang mau diterapkan dalam diseminasi itu bagaimana menyampaikannya supaya guru-guru itu tahu tentang budaya positif Pak Fatur. Strateginya dalam diseminasi itu kira-kira. Nah, strateginya sebenarnya kita berangkat dari masalah ya Pak. Dari masalah itu timbul, saya sampaikan ke Bapak Ibu Guru yang mengajar itu, terus kita membuat membuat tujuan satu arah ya Pak. Di diseminasi itu kita berkumpul bersama, kita bincang-bincang. Saya sampaikan budaya positif tersebut supaya Bapak Ibu Guru juga mempunyai tujuan yang sama terhadap apa yang saya pikirkan. Berarti apa sebelumnya belum ada Pak Fatur, berarti budaya positif yang di sekolah itu belum ada berarti. Sebenarnya untuk mungkin beberapa guru aja yang tahu ya untuk budaya positif tersebut, karena kita secara SMK itu menggunakan strategi pendekatan yang memang agak keras sedikit Pak ya sebelumnya itu, karena itu kita mengajar
anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang sulit Pak, mempunyai kalau di sosial dewasa, emosional yang lebih tinggi lagi. Jadi luar biasa sekali. Itu menjadikan kami bersemangat untuk belajar hal baru ini di kurikulum Merdeka tersebut. Gini Pak Fatur, berarti kan tadi ada diseminasi, kemudian guru-guru kan yang tadinya mungkin belum tahu tentang budaya positif, nggih. Jadi setelah Pak Fatur tadi rencananya sudah ada diseminasi, guru-guru sudah tahu semua tentang budaya positif. Kira-kira setelah itu apa lagi Pak Fatur langkahnya Pak Fatur? Langkahnya ya, selanjutnya kita akan membuat apa namanya sebuah kesepakatan sekolah, Pak. Oh, kesepakatan. Ya, sekolah. Jadi setelah paham dulu, kemudian membuat supaya, kesepakatan. kita itu ada kesepakatan bersama itu Pak, di kelas ada, di sekolah juga ada. Jadi Misalnya sekolah dan 5S tersebut kan, 5S terus disiplin berangkat pagi. Nanti ada konsekuensi apa yang mereka dapatkan kalau tidak melakukan peraturannya ada. Berarti itu kan secara umum berarti kan kesepakatan atau keyakinan kelas, jadi keyakinan sekolah kan sudah itu Pak Fatur. Sekolah sudah kondisikan ini berarti anak-anak kita secara umum sudah. Berarti yang tadi ada yang masalah Fatur kan tadi yang di kelas juga kan. Nah, kira-kira Pak Fatur untuk yang di kelas kira bagaimana Pak Fatur strateginya? Kalau di kelas strateginya memang itu sudah kita sampaikan ke anak-anak supaya kita membuat kesepakatan kelas itu tadi Pak ya, kesepakatan kelas kita membuat di situ supaya aturan-aturan itu bisa anak-anak lakukan di kelas tersebut. Dan ketika saya mengajar dengan kesepakatan ini mereka mengikuti dengan baik. Oh, berarti tadi guru-guru lain peraturan juga sama dirubah dulu ke keyakinan kelas tersebut. Berarti jadi kita supaya saya bersama guru-guru lain itu jadi mempunyai arah tujuan yang sama supaya mereka anak-anak juga mengetahui, memahami yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Ini Pak Fatur, berarti kira-kira Pak Fatur apakah ukuran keberhasilan Pak Fatur dalam membuat keyakinan kelas ini kira-kira kalau diukur 1 sampai 10 Pak Fatur, kira-kira anak itu dalam angka berapa kira-kira? Dalam masalah ini kalau kita sudah melakukan saat ini mungkin kalau bayangannya Pak Fatur kan? Kalau sudah melakukan hal itu, kita bersama-sama antara saya sama guru lain melakukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, kira-kira di poin 8 lah Pak, karena 8. Kita kan baru mulai itu poin 8 mereka sudah bisa untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Kalau 8 kan guru lain kalau 8 kan mungkin anak sudah bisa kalau diajak untuk membuat keyakinan kelas Pak Fatur. Berarti caranya Pak Fatur, untuk Pak Fatur kira-kira kan biar ada gambaran, biar ada gambaran. Cara untuk membuat keyakinan kelas Pak Fatur bagaimana kira-kira kalau di kelas? Di kelas kita berkumpul bersama Pak ya, di kelas tersebut kita kumpulkan anak-anak, kita kasih mereka supaya mereka bisa aktif menyampaikan aspirasi mereka masing-masing per individu. Saya kasih kertas-kertas supaya mereka berarti anak-anak nanti diberi satu selembar kertas, supaya mereka bisa leluasa menyampaikan per individu anak tersebut. Kita membuat di kelas terus setelah terkumpul saya kumpulkan lagi, nanti saya pilah-pilah peraturan-peraturan yang mereka sampaikan, terus kita tulis di papan tulis, saya bacakan lagi Pak, supaya mereka itu tahu ini yang diinginkan di kelas tersebut, supaya aturan-aturan itu bisa dilaksanakan oleh ulangi Pak Fatur, aturan apa keyakinan kelas maksud saya ya. Nanti kembali lagi, ini kan beda kan Pak Fatur betul Pak, betul sekali Pak. Gini Pak, berarti kan sudah Pak Fatur kan sudah bagus sekali itu tadi cara bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian nanti setelah kesepakatan beli tadi kesepakatan kelas anak menulis satu-satu, kemudian setelah anak-anak menulis kesepakatan baru disusun menjadi suatu keyakinan kelas tadi Nah, kira Pak Fatur bagaimana cara Pak Fatur tadi mengantisipasi ketika rencana itu kadang-kadang kan tidak semua rencana kita itu kan berhasil Pak Fatur kita bagaimana Pak Fatur untuk mengantisipasi hal itu terjadi, misalnya suatu mungkin ada gangguan dalam Pak Fatur mencapai tujuan ini? Sebenarnya kalau
sebuah kesepakatan, ada hal lain yang di luar Biar dugaan lah mungkin seperti itu. ya nalar kita ya di luar peraturan tersebut, itu akan kita kembalikan ke anak-anak lagi Pak, kita bicarakan lagi sama mereka, Berarti kita dievaluasi. evaluasi tentang keyakinan kelas yang sudah kita jalankan itu seperti apa perjalanannya. Dari situ kita bisa tahu, kan tidak semua anak itu melanggar Pak ya, tidak semua anak itu melanggar, banyak anak-anak yang baik di situ. Jadi saya dekati per individu anak tersebut, per individu saya dekati, terus kita per individu kita kasih pendekatan lagi, kita bicarakan sama orang tua di rumah. Oh, berarti juga melibatkan orang tua Ya, juga kita seperti melibatkan itu, orang nggih. tua per individu tersebut. Saya tahu supaya saya tahu sebenarnya anak itu dari rumah membawa masalah atau tidak. Oh, Karena seperti kan itu, nggih. sekarang banyak sekali anak-anak yang bermasalah karena membawa masalah di rumah Pak. Itu jadi masalah itu seperti broken home, mungkin di rumah itu ada masalah ekonomi, masalah sama keluarga, itu kita akan dekati mereka bersama orang tua, wali di rumah tersebut. Berarti selain melibatkan warga sekolah, juga termasuk melibatkan Ya. orang tua juga Ya, Pak. untuk mengantisipasi adanya gangguan atau mungkin karena tidak sesuai rencana. Ini kan pasti kayak tadi kan disampaikan tadi sudah ada ketika ada suatu masalah, Ya. juga melibatkan orang tua juga untuk mengevaluasi seperti itu. Jadi Betul sekali. itu Pak Watu berarti sudah menemukan solusi ini berarti tadi masalah ini. Oh iya Pak, secara tidak langsung saya sudah menemukan Solusi, solusi yang tadi Pak. Itu Pak, jadi solusinya kita membuat kesepakatan kelas, terus jadi keyakinan kelas yang akan kita tempel di kelas supaya mereka tahu Oh, membaca berarti nanti setiap hasilnya hari. juga mau ditempel di Ya, dinding seperti itu. dinding, Pak, supaya mereka setiap hari membaca keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat Pak. Bagus berarti Pak. Berarti kan anak ketika melihat ada mungkin Ya, selembaran mungkin dipajang itu kan anak udah ingat nggih. benar. Bagus Pak, bagus sekali itu berarti. Nggih. Jadi anak secara langsung mungkin setiap hari melihat ada keyakinan kelas yang sudah disepakati untuk tidak dilaksanakan nggih. Ya, betul Oke, sekali. bagus Pak Fatur berarti Itu masalahnya berarti selesai ini berarti Pak Fatur. wah, masalahnya udah selesai berarti Pak. Ini benar sekali Nah, berarti Pak gini Pak Tarikin. Fatur. Iya. Rencana Pak Fatur. Ini kan tadi kan Iya. masa itu kan Pak Fatur sudah memiliki solusi ini. Nah, Kira-kira mau kapan nih Pak Fatur untuk bisa melaksanakan ini? rencananya sih untuk waktu-waktu dekat ini Pak. Ini kan waktu-waktu dekat ini supaya masalahnya cepat selesai Pak. Karena waktu-waktu ini kan Bapak Ibu guru lain sudah ngomong ke saya hal itu. Saya secepatnya akan menindaklanjuti. Saya bicarakan mungkin minggu depan kita mulai eksekusi Diseminasi rencana dulu saya mungkin. tersebut. Ya. Oke, berarti sudah ada rencana ya Pak Fatur nggih. Oke Pak. Berarti berikutnya nih Pak, tadi kan sudah ada bayangan solusinya, kemudian mau kapan sudah ada Pak Fatur tadi Ya. kan dalam minggu depan ya, Pak Fatur seperti itu. Kemudian Pak Fatur, apa kira komitmen Pak Fatur terhadap aksi dari yang tadinya peraturan, kemudian dirubah menjadi keyakinan sekolah dan keyakinan Ya. kelas Pak Fatur? Komitmen apa gitu? saya ya sebagai wali kelas di 2 TKR 1 karena sudah kita mungkin buat ya Pak ya. Jadi komitmennya saya akan selalu pantau Pak, selalu pantau kelas 2 TKR 1 itu bagaimana perubahan yang terjadi. Terus saya akan selalu membuat anak-anak tersebut mengingatkan lah Pak, mengingatkan kesepakatan kelas tersebut secara kontinu dan supaya mereka melakukan hal tersebut. Terus karena kalau tidak saya Pantau mungkin. pantau, saya biarkan nanti kan tidak berjalan dengan baik Pak ya. Kira-kira Pak Fatur berarti kan Jadi secara berkala akan saya pantau. selalu dipantau kan sendiri Ya, Pak itu Fatur ya. bentuk Kira-kira komitmen saya supaya 2 TKR 1 berubah. Oke Pak. Berarti akan selalu dipantau nggih. Ya. Berarti Pak Fatur, kira-kira Pak Fatur, siapa yang dapat membantu Pak Fatur dalam mencapai komitmen ini? Yang akan membantu saya akan tentunya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru lain Pak ya. Jadi mitra misalnya di sekolah itu ada komunitas Bapak Ibu guru di Komunitas sekolah. belajar kayak gitu berarti. Ya, komunitas belajar di sekolah ada Bapak Ibu guru, ada tentunya kepala sekolah, terus orang tua murid di rumah itu hal
yang akan berperan untuk bisa menjalankan rencana saya tersebut. Dan anak-anak juga saya libatkan semuanya supaya mereka bisa melaksanakan hal yang saya inginkan. Bagus Pak Watur, berarti kan tadi proses sudah, kemudian komitmen sudah tadi ya, berarti harus akan melibatkan orang tua, kemudian warga sekolah, berarti rekan sejawat dan juga kepala sekolah ya. Oke, mudah-mudahan rencana itu Pak Fatur dapat terlaksana dengan baik ya. Yang terakhir Pak Fatur, gimana kira-kira perasaan Pak Fatur setelah ini? Ya, ngobrol panjang tentang ini saya terima kasih sekali sama Pak Tarikin, Pak. Ini saya sudah ngobrol banyak, saya sudah menemukan solusi. Unek-unek yang ada di hati saya itu bersama Bapak Ibu guru lain itu sudah tersampaikan, sudah plong semua ini, Pak. Saya terima kasih sekali sama Pak Tarikin. Nanti apa yang ada bayangan, udah ada solusi yang akan saya lakukan tahap-tahapnya untuk supaya 2-1 itu bisa menjadi anak yang baik, anak yang manut sama Bapak Ibu guru lain, supaya mereka itu menjadi pelajar yang merdeka disiplin juga bisa disiplin. Maksudnya mungkin anak-anak melakukan disiplin itu bukan karena dari faktor eksternal, maksudnya faktor dari luar. Tadi ada paksaan yang dari awal dari paksaan karena takut ada Pak Faturnya yang takut dihukum seperti itu kan. Berarti nantinya anak-anak bisa melaksanakan kegiatan positif memang benar-benar lahir dari anak itu sendiri. Betul Pak Fatur ya Pak. Kira-kira Pak Fatur ada lagi yang sampaikan? Terima kasih Pak Tarikin, waktunya udah ini udah mau masuk lagi ke kelas. Terima kasih sekali Pak Tarikin selanjutnya mungkin nanti kalau sudah berjalan dengan baik, nanti akan saya laporkan lagi ke Pak Tarikin supaya kita bisa bincang-bincang lagi Pak, solusi-solusi yang lain. Bisa maksudnya itu Pak ya Pak Tarikin ya. Pak Fatur. Pak Tarikin ada waktu untuk saya terus ya Pak Tarikin ya. Maksudnya gini kan kita sama-sama mungkin sama menjadi seorang guru kan tidak selalu kita itu bisa menyelesaikan secara individu sendiri. Kadang butuh sudah seperti itu. Sama Fatur saya juga seperti itu. Kadang-kadang melibatkan orang juga untuk menyelesaikan masalah seperti itu Fatur. Jadi masalah-masalah yang kadang-kadang kita dianggap berat itu kadang-kadang kalau kita sudah disampaikan ke orang lain boro-boro saya itu memberi solusi, tapi kadang-kadang solusi sudah hadir dari Pak Fatur sendiri, tapi hanya sekadar saya menjadi pendengar seperti yang Fatur ini. Terima kasih Pak Tarikin. Sama-sama Fatur. Terima kasih Pak Tarikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dilaksanakan coaching dengan santai ya Pak Tarikin ya. Bagaimana tadi perasaannya Pak Tarikin ketika mengcoaching Pak Fatur Rahmat? Tadi selama saya menjadi coach Pak Fatur, alhamdulillah saya sangat puas Pak, karena satu sudah dilibatkan Pak Fatur, dipercaya untuk Pak Fatur memberikan curahan, berarti kan saya dipercaya Pak dipercaya Pak Fatur untuk Pak Fatur memberikan pencurahan isi hatinya berkaitan dengan suatu masalah seperti itu. Lalu setelah saya tadi jenengan alhamdulillah merasa puas, merasa bahwa Pak Fatur memberi kepercayaan pada jenengan, bahwa Pak Fatur sudah terbuat dengan jenengan. Lalu tadi bagaimana Pak jalannya coaching tadi Pak? Bagaimana jalannya tadi? Apakah ada halangan atau bagaimana Pak? Tadi obrolan kami Pak, jadi sempat agak panjang karena muter-muter Pak Fatur bagaimana proses untuk menemukan suatu solusi dari masalah itu sendiri memang agak panjang, tetapi dari kegiatan ini, dari coaching ini sudah indikator dari 3 kehadiran penuh terlaksanakan, kemudian mendengarkan aktif juga sudah terlaksanakan, kemudian pertanyaan berbobot itu sudah, intinya dari ketiga indikator itu sudah terasa semua. Kemudian ketercapaiannya dari Pak Fatur sudah menemukan solusi dengan sendirinya. Jadi meskipun dengan sempat panjang, muter-muter, tapi intinya tadi Pak Fatur sudah dari masalah yang Pak Fatur sampaikan itu, Pak Fatur dapat menemukan solusi dengan sendirinya, seperti itu Pak. Ini dari yang saya catat tadi Pak Tarikin, ketika proses coaching jenengan dengan Pak Fatur memang kompetensi yang telah didapatkan mulai dari mendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot sudah nampak Pak Fatur. Pak Tarikin, mohon maaf. Tadi sudah nampak semua dari jenengan proses menanyakan
pernah berdoa kepada Pak Fatur, juga proses menuju Pak Fatur menemukan solusinya dari permasalahan saya sendiri. Kira-kira Pak Tarin, dari semua kompetensi yang telah didapat ini, dari semua kompetensi sudah ada ini, kira-kira ada hal yang ingin ditingkatkan kembali nggak Pak Tarin? Yang pertama adalah mendengar arti Pak, jadi supaya kita itu bisa memahami apa yang disampaikan atau kalau kesah yang disampaikan oleh coach itu tadi, jadi kita perlu pendengaran aktif itu sendiri. Jadi supaya kita tahu masalah poin-poinnya yang disampaikan itu satu. Kemudian yang kedua adalah mungkin apa ya, kalimat atau pertanyaan berbobot itu yang harus kita tingkatkan supaya coach ini paham dengan apa yang kita tanyakan, kemudian dapat menggiring supaya coach ini menemukan masalah dengan sendirinya, menemukan solusi dari masalah itu sendiri, Pak. Seperti itu. Alhamdulillah Pak Tarin, jenengan telah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Tadi proses alur tirtanya sudah nampak dari awal sampai akhir, sampai tadi Pak Fatur menemukan solusi atas masalahnya. Jenengan juga tidak melibatkan asumsi pribadi jenengan, tidak melibatkan pemahaman jenengan, dan tidak membiarkan Anda untuk menerabas ataupun melanggar proses itu. Sudah sangat baik. Semoga nanti kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan kembali dapat terlaksana dengan baik. Moga-moga kegiatan kali ini bermakna bagi jenengan sebagai coach dan juga bermakna bagi Pak Fatur sebagai coach. Semoga ke depan baik jenengan maupun kita semua dapat melaksanakan coaching dengan sangat baik. Ya Pak, terima kasih Pak atas observasinya. Mudah-mudahan pemasukan dari Pak Bawono dapat dapat kami terapkan untuk meningkatkan kompetensi saya selaku coach seperti itu. Terima kasih Pak Tarihin atas kerjasamanya dari tadi pagi ya Pak sampai siang hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, jenengan tetap semangat untuk menjalankan tugas sehari-hari. Baik, assalamualaikum Pak Tarihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching dari kami. Terima kasih. Salam burung penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.